Shalom saudara, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dari Roma 6 ayat 15 sampai 23 dengan tema dari budak kepada kebenaran. Saudara, satu hari saya melihat ringkasan cerita dari sebuah film Korea yang menceritakan tentang seorang gadis yang miskin tetapi cerdas. Ia ingin seperti teman-temannya yang bisa membeli pakaian dan sesekali jalan-jalan bareng dengan teman-temannya. Tapi karena kondisi ekonomi daripada keluarganya yang miskin tidak memungkinkan dia melakukan hal itu. Sampai suatu hari ia berpura-pura menjadi seperti anak orang kaya pada sebuah pesta. Entah pesta siapa itu, dia datang dengan pakaian yang bagus dengan meminjam dari temannya. Sejak hari itu, kebohongan demi kebohongan ia lakukan, bahkan sampai pada hari pernikahannya pun ia menggunakan identitas palsu. Masalah dan tekanan makin berat sampai pada akhirnya ia lelah dengan kebohongan yang menghimpitnya itu. Sampai suatu hari ketika sedang pergi dengan suaminya, mereka mengalami kecelakaan. Dalam keputusasaan karena lelah hidup di dalam dosa, maka wanita tersebut akhirnya membakar mobil dan juga suami yang mengalami kecelakaan itu. Saudara, dosa adalah tuan yang kejam yang mendorong kita ke dalam dosa yang lebih dalam. Kebohongan akan melahirkan lebih banyak kebohongan. Percabulan menyebabkan lebih banyak percabulan. Dosa mempunyai efek domino. Pelanggaran hukum menyebabkan lebih banyak pelanggaran hukum. Dosa mendatangkan lebih banyak dosa. Dan setan berbohong kepada kita menyebabkan kita berpikir bahwa kita boleh berbuat dosa sekali saja. Tetapi sebenarnya dosa itu memicu serangkaian peristiwa jahat yang sulit untuk dihentikan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada setiap kita bagaimana caranya melepaskan diri dari perbudakan dosa. Bagaimana yang dulunya kita adalah budak dosa, kemudian berubah hidup di dalam kebenaran. Ayat 15 Roma 6 dikatakan, jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi berada di bawah kasih karunia Allah? Sekali-kali tidak. Ketika Paulus membuat sebuah pertanyaan di ayat ke-15 di bagian awal tentang dampak tidak berada di bawah hukum Musa tetapi berada di bawah kasih karunia. Apakah itu berarti kita berdosa jika kita tidak berada di bawah hukum Musa? Atau apakah kita tidak berada di bawah hukum Musa karena kita tidak berada di bawah kasih karunia? Jawabnya sekali-kali tidak. Paulus dengan tegas menjawab di dalam bagian kalimat terakhir ayat 15, sekali-kali tidak. Saudara, kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab kita di Roma 6 ayat 1 sampai 14, di sana Rasul Paulus, firman Tuhan juga menekankan status kita dibandingkan dengan perilaku kita. Bagaimana di dalam kematian Kristus itu ada pertukaran besar. Manusia lama yang berdosa telah disalibkan bersama dengan Kristus sehingga kini kita telah diberi status dibenarkan atau dibebaskan, dibenarkan oleh Allah. Oleh karena itu kita tidak bisa hidup seolah-olah kita berada di bawah kekuasaan dan juga kuasa dosa. Sekarang Paulus lebih menekankan di bagian ayat 16 tentang perilaku kita dibandingkan status kita. Ayat 16 di sana dikatakan, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu. Yang harus kamu taati baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Saudara, kamu adalah hamba dari orang yang kamu taati. Ini adalah poin yang cukup sederhana. Anda adalah budak dari apapun yang Anda patuhi. Kita adalah budak dari apapun yang kita patuhi. Namun di ayat 17, kata tetapi itu merupakan sebuah jembatan dari sebuah perubahan bahwa kita tidak lagi hidup sebagai budak, namun kita sekarang hidup di dalam kebenaran. Tetapi syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu.
Itu berarti bahwa orang Kristen tidak lagi menjadi budak dosa dan tidak boleh lagi hidup sebagai budak dosa. Kita tidak boleh menuruti dosa. Saudara perhatikan bahwa hanya ada dua opsi yang tersedia ketika kita dibenarkan oleh Allah. Ketika terjadi pertukaran besar di mana Allah menyelamatkan kita dengan kematiannya di atas kayu salib. Yang pertama, kita tidak menjadi budak dosa dan tidak boleh lagi hidup sebagai budak dosa. Sehingga cara berpikir kita tidak lagi mempertanyakan mana yang harus pilih, apakah saya harus memilih untuk mempertahankan kebebasan saya atau menyerahkannya dan tunduk kepada Tuhan. Tetapi cara berpikir kita berubah menjadi haruskah saya menjadi budak dosa, budak tubuh dan nafsu saya, atau haruskah saya yang sudah dimerdekakan ini menjadi budak Tuhan, menjadi hambanya Tuhan. Saudara berada di bawah kasih karunia jelas berarti kita bukan lagi hamba dosa, tetapi hamba Tuhan, hamba Allah. Mengapa harus begitu? Karena Tuhan Yesus sendiri sudah membebaskan kita, Anda dan saya, dari perbudakan dosa. Berarti kita harus taat sepenuh hati terhadap perintah Tuhan. Ketika Paulus berbicara tentang ketaatan, yang ia maksudkan bukan bahwa orang Kristen diselamatkan karena mereka menaati peraturan, tetapi seruan perubahan hati yang menuntun kepada ketaatan kita terhadap perintahnya. Dan perintah Tuhan bukan perintah yang harus diikuti dengan enggan ataupun keterpaksaan. Kita harus taat karena kita mengasihi Allah dan memahami bahwa kematian Kristus telah menjadikan kita dibenarkan oleh Allah. Kita taat karena apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Kita taat bukan semata-mata karena sebuah aturan, tapi karena darah Yesus yang dicurahkan untuk kita. Kita taat karena kita tidak mau diperbudak nafsu dan keinginan daging lagi. Oleh sebab itu kita perlu berkomitmen supaya kita sungguh-sungguh bebas dari penjara dosa dan hidup melayani Tuhan. Biarlah itu boleh menjadi sesuatu yang terus kita renungkan. Menjadi komitmen kita untuk bebas dari penjara dosa dan hidup melayani Tuhan. Dulu kita budak, tetapi sekarang kita diubahkan untuk menjadi hamba Tuhan yang hidup di dalam kebenaran. Kiranya Tuhan memampukan kita melakukan firman-Nya di dalam kehidupan sehari-hari dan menyadarkan kita bahwa kita sudah dibebaskan dan terjadi pertukaran besar di dalam hidup kita karena kasih Tuhan yang besar bagi kita. Amin. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya dan Tuhan menuntun setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.